Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kok lemes ya ini ya? Karena puasa ya? Ayo, siapa yang puasa? Siapa yang nggak puasa? Puasa Sahur apa enggak tadi? Nah, dari kelihatan loh ya, yang mana yang puasa, mana yang enggak. Oke, teman-teman, kita meskipun puasa harus tetap semangat kuliahnya. Karena apa? Karena ini pertemuan terakhir kita sebelum nantinya minggu depan kita UTS ya. Jadi minggu depan kita sudah UTS, jadi ini pertemuan terakhir dan nanti kemungkinan besar minggu depan UTS-nya kita laksanakan secara Zoom. Dan nanti setelah itu teman-teman bisa pulang kampung, bisa segera mudik ya. Udah pada pesen tiket pulangnya? Ya. Kalau yang dekat-dekat sini rumahnya Blitar, tolong aku ya nggak usah pesen tiket ya, pulangnya pada motoran gitu. Nah, oke teman-teman, kita pertemuan hari ini akan membahas materi ketujuh kita. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi kita yang merujuk kepada rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan dulu di pertemuan kedua. Jadi, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan pertama dulu. Di pertemuan ini kita akan membahas materi tentang konsep mewirausahakan birokrasi atau konsep reinventing government gitu. Nah, sekali lagi sebelumnya mohon maaf nanti kalau suara saya kurang begitu terdengar jelas ya, karena saya lagi kurang fit gitu. Jadi nanti mohon kelasnya lebih kondusif seperti itu. Nah, capaian pembelajaran yang harus kita dapatkan ya di pertemuan ketujuh ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami apa sih yang dimaksud dengan reinventing government gitu. Apa sih yang dimaksud dengan mewirausahakan birokrasi? Kemudian bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri birokrasi yang memiliki sifat atau karakteristik wirausaha? Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengupayakan untuk bisa mewujudkan reinventing government itu dalam birokrasi di Indonesia. Kurang lebih nanti ada 3 subcapaian pembelajaran yang harus kita dapatkan di pertemuan hari ini gitu. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Oke, kita bisa mulai dulu ya materinya ya. Jadi nanti saya nggak akan terlalu lama untuk menyampaikan materi, mungkin kurang lebih sekitar 15 menit saja. Nanti di akhir kita akan lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab dengan teman-teman semuanya yang ada di sini gitu. Nah, konsep mewirausahakan birokrasi atau reinventing government. Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mendengar istilah wirausaha birokrasi atau reinventing government? Atau mungkin dalam benak kalian apa sih? Apakah birokrasi yang sambil jualan online, di rumah punya usaha kue kering Bu, kayak ibu saya misalkan, ya, atau sambil jualan hijab Bu, kayak Bu Tia dulu 2019 pernah sambil jualan hijab gitu, atau apa kira-kira dalam bayangan kalian ketika kalian mendengar istilah wirausaha birokrasi? Iya, silakan Nadia. Mungkin gambaran luasnya kalau dari pandangan pertama saya yaitu sebuah upaya untuk membiayakan aparatur organisasi dalam sebuah pemerintahan untuk kemudian menghasilkan untuk membiayai ke pemenuhan publik mereka. Oke, jadi lebih produktif gitu ya. Jadi birokrasi itu tidak lagi pasif hanya menjalankan aktivitas mereka setiap harinya, tetapi bagaimana birokrasi itu dituntut untuk bisa lebih produktif. Selain itu, apalagi kira-kira yang kalian bayangkan? Wirausaha itu seperti apa sih sebenarnya karakteristik wirausaha itu? Apa kira-kira? Masih belum tahu? Jadi mungkin masih bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan wirausaha birokrasi? Apakah wirausaha birokrasi tadi seperti seorang birokrat yang selain dia menjadi wirausaha tetapi dia juga harus berbisnis? Ataukah ciri-ciri wirausaha yang kemudian itu harus muncul di birokrat atau seperti apa gitu ya? Wajar ya kalau teman-teman belum tahu ya. Jadi kalau belum tahu kita bisa simak dulu. Yang pertama kita perlu tahu dulu kenapa sih kok ada konsep reinventing government gitu. Kenapa sih kok ada tuntutan atau ada istilah birokrasi itu harus memiliki jiwa entrepreneur gitu. Kita bisa telusuri pertama dulu. Jadi konsep reinventing government itu didirikan oleh David T. Osborne. Pernah mendengar David Osborne? Pernah? Di kajian apa? Oh, ada yang belum, ada yang pernah? Ayo, yang pernah mendengar David Osborne ini biasanya lekat dengan kajian tentang New Public Management. Gitu. Kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang New Public Management, mungkin sudah pernah mendengar istilah atau akademisi sih
David Osborne ini tadi gitu. Nah, kemunculan konsep reinventing government ini dilatar belakangi dari kondisi birokrasi di Amerika yang mengalami pergeseran dari yang dulunya boros, kaku, kemudian terpusat gitu ya atau tersentralistik ke arah yang lebih fleksibel, berwirausaha dan juga terdesentralisasi. Gitu. Birokrasi dihadapkan pada tantangan globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat cepat. Perubahan tersebut menuntut pemerintah untuk lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat gitu ya. Apalagi sekarang tuntutan teknologi itu sudah berapa 4.0 gitu ya, sudah 4.0 gitu ya. Kecepatan internet entah sudah berapa kali, dimanapun kita sudah bisa mengakses informasi. Pemerintah dituntut untuk transparan, dituntut untuk terbuka, dituntut untuk fleksibel, dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang cepat. Banyak sekali ya tuntutannya ke pemerintah ya. Nanti kalau kalian jadi birokrat hati-hati loh ya. Tuntutannya banyak sekali ke kalian gitu ya. Nah, konsep ini kemudian menjadi kritik ya bagi teori birokrasi Weberian yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan kedua dan 3. Baik itu teori modern maupun teori klasik maupun teori modern. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar bahwa kalau konsepnya Weberian itu cenderung birokrasi itu hierarkis. Cenderung birokrasi itu lamban, rantainya panjang, birokrasi itu gemuk dan lain sebagainya. Itu adalah model-model birokrasi klasik, gitu ya. Sehingga ya David Osborne tadi memberikan kritik dan menyampaikan konsep baru, seharusnya birokrasi itu sudah tidak lagi terkungkung di dalam model-model atau pola-pola lama seperti birokrasi Weberian, seperti itu. Nah, reinventing dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi-organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbaharui yang secara berkelanjutan, memperbaharui kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Kalau kita sesuaikan ya dengan konsep wirausaha, seorang entrepreneur itu kan harus peka terhadap keadaan ya. Mereka harus cepat untuk melakukan perubahan. Mereka harus inovatif. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemerintah kan selama ini selalu lamban ya. Coba misalkan kalian membandingkan pendidikan atau SD negeri dengan swasta. Mungkin swasta sekarang sudah mengadopsi sistem Montessori School misalkan. Tapi kalau pendidikan dia masih menggunakan kurikulum yang lama. Mereka lama, kalau swasta sudah bergerak tak melakukan perubahan, nanti baru yang pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah itu baru mereka menyesuaikan. Itu jadi mereka tuh cenderung lamban seperti itu. Dengan demikian, reinventing berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan sistem yang memperbaharui kembali secara sendiri, seperti itu. Dengan kata lain, reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Nah, kita akan lihat beberapa ciri-ciri dari reinventing government tadi, ya, atau entrepreneurial governments are. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang menjadi indikator dari reinventing government sendiri. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di sini nanti kita perlu baca dulu saja. Yang pertama adalah catalytic leveraging. Sebentar saya duduk aja nggak terlalu kelihatan ya. Nanti baru saya jelaskannya saya sambil berdiri. Yang pertama adalah catalytic leveraging, yaitu memanfaatkan private sector action to solve problems. Kemudian community on empowering families and communities to solve their own problems. Kemudian kompetitif, gitu ya, mission driven, result oriented, customer driven, kemudian decentralized, dan yang terakhir adalah market driven. Gitu. Nah, kita akan cek dulu satu persatu supaya kita lebih memahami ciri-ciri atau masing-masing indikator dari reinventing government tadi, atau ciri-ciri kenapa sih kok birokrasi itu bisa disebut sebagai birokrasi yang memiliki jiwa entrepreneur gitu. Yang pertama adalah catalytic government gitu. Coba saya mau minta bantuan mahasiswa untuk membacakannya di sini biar nggak ngantuk ya. Yang paling belakang Mbak, ya. Nah, silakan coba dibaca biar nggak ngantuk. Apa sih yang dimaksud dengan catalytic government? Penjelasan catalytic government tidak lagi mengandalkan pemerintahan sebagai sektor utama dalam menyelesaikan masalah publik. Bekerja sama dengan swasta dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan they still more than they know. Oke, jadi mereka menganggap bahwa
dalam menyelesaikan permasalahan publik kita tidak bisa lagi mengandalkan pemerintahan. Kita perlu bekerja sama dengan sektor swasta. Kita perlu melakukan jejaring atau ada nanti konsep lain yang berkaitan seperti konsep kolaboratif governance, konsep networking government. Kayak gitu, jadi mereka berkaitan. Ada nggak yang bisa kasih contoh mungkin di daerah kalian ada praktek kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam menyediakan pelayanan publik? Baik itu dalam pendidikan maupun kesehatan. Ada nggak kira-kira? Transportasi bisa, coba gimana contohnya? Mas siapa namanya? Saya lupa deh. Iya, Rafif. Ya, coba Rafif kasih contoh. Jakarta ya? Iya, Jakarta. Ya, gimana kalau di Jakarta kayak banyak ya? Pemerintah kita sudah menerapkan konsep governance, artinya antara pemerintah, masyarakat, dan juga swasta itu saling berkolaborasi. Contohnya dalam sektor transportasi. Dalam sektor transportasi tentu pemerintah melibatkan perusahaan swasta untuk saling mewujudkan transportasi publik yang kompleks di suatu daerah. Dalam sektor lain seperti kesehatan, hukum dan HAM, pemerintah juga bisa menggandeng LSM maupun NGO dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Artinya LSM dan NGO ini saling mendukung satu sama lain, Bu, antara masyarakat dan pemerintah. Artinya saling mengawal dan menjaga keberlangsungan dari fungsi-fungsi mereka tersebut. Iya, kalau transportasi, kalau di Jakarta, biasanya kalian kalau naik transportasi di Jakarta, saya bukan orang Jakarta ya, tapi kalau tahu, biasanya bisa bayar pakai card itu nggak? Nah, card itu biasanya kerja sama swasta nggak, perbankan misalkan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi lebih mudah, lebih efisien. Kita nggak perlu lagi bayar nanti nggak ada kembali, belum lagi nggak ada kembalian, belum lagi nanti uangnya jatuh dan lain sebagainya. Sekarang bisa pakai card, Bu Tia. Lebih mudah, tinggal tempel. Udah kayak di film-film Korea misalkan, gitu ya. Udah lebih gaul gitu. Atau kemudian juga bisa kolaborasi di dalam bidang program-program pemerintah seperti misalkan tidak hanya pelayanan publik yang sifatnya langsung face to face dengan masyarakat ya, tapi terkadang pemerintah juga melakukan kolaborasi seperti misalkan mereka kerjasama untuk proyek-proyek penanganan masalah stunting, proyek-proyek penanganan masalah kalau kesehatan yang lain ya, misalkan pada saat pandemi COVID kemarin itu kan ada juga yang kolaborasi dengan swasta, misalkan mereka kolaborasi dengan penyedia kayak Halodoc, mereka bisa cek tempat vaksin atau juga bisa kolaborasi dengan aktor-aktor yang lain. Artinya problem yang ada di masyarakat itu tidak hanya lagi menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah. Pemerintah tuh nggak boleh bekerja sendiri. Tapi ayo tadi seperti yang dijelaskan Rafif, ini kaitannya sama governance, Bu Tia. Di mana kalau governance itu ada 3 aktor. Siapa aja ayo aktor governance itu? Yang di sebelah kanan ini biar nggak ngantuk. Siapa aja 3 aktornya governance? Ayo yang bisa angkat tangan deh. Oh iya, Mbak siapa? Azah. Iya. Siapa Mbak governance itu? Iya, ada pemerintah, swasta, sama masyarakat. Yang sampai anak pemerintah nggak tahu ya, nggak tahu governance loh. Ada aktor pemerintah, ada swasta, ada masyarakat. Jadi pemerintahan itu tidak lagi fokus kepada satu aktor saja, seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah konsep catalytic government tadi, gitu. Yang kedua, yang itu salah satu ciri dari entrepreneur government atau reinventing government tadi, yang kedua adalah community owned government. Tidak lagi menciptakan ketergantungan kepada birokrat pemerintah, tetapi dia juga lebih menjalankan fungsi memberdayakan masyarakat dan komunitas untuk menyelesaikan masalah mereka. Salah satu contohnya, sekarang banyak sekali bentuk pelayanan publik di mana masyarakat itu harus melaksanakan sendiri pelayanannya gitu ya. Jadi orang tua kalian ya, atau mungkin saudara kalian, setiap tahun di awal tahun biasanya kita harus lapor yang namanya pajak penghasilan atau SPT. Kalau kalian belum ya, karena belum berpenghasilan. Ada yang sudah berpenghasilan di sini? Iya, siapa yang udah? Oh, kenapa? Dari pondoknya dapatnya penghasilan. Oh iya ya, lupa saya, jualan emas ya. Berapa penghasilan omsetnya setiap bulannya? Oh lumayan. Cukup Bu, cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah. Lumayan ya, amin. Oke, kita balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Jadi tadi lebih memberdayakan, salah satu contohnya lapor SPT. Pemerintah itu gini ya, SDM itu kan sebenarnya birokrat itu kan diharapkan ke depannya itu kan lebih ramping. Birokrat itu nggak banyak.
Ya, tetapi seringkali problemnya dihadapi sekarang, gimana kalau birokrat nggak banyak, tapi masyarakat yang membutuhkan pelayanan banyak, Bu. Caranya gimana? Makanya sekarang kita mendesain bagaimana pemerintah itu bisa memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu bisa mengakses layanan secara mandiri. Contohnya lapor SPT. Sekarang pakai e-filing. Ya, e-filing, sorry. Jadi kayak masyarakat itu harus bisa melakukan pelaporan SPT secara mandiri. Atau kalian memperpanjang SIM, melakukan pembayaran pajak, itu kan bisa secara online, bisa lewat Tokopedia. Ini nyambung dengan kata lead government tadi, bagaimana pemerintah kemudian bekerja sama dengan sektor swasta gitu. Jadi mulai pelan-pelan gitu ya, pemerintah itu mulai pelan-pelan mewujudkan birokrasi yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur tadi itu. Ya, kita rada percepat ya. Kemudian competitive government, artinya pemerintah tidak lagi melakukan monopoli. Ya, jadi beberapa bentuk pelayanan pemerintah kan sekarang sudah tidak lagi dimonopoli. Kayak pendidikan sudah nggak lagi pendidikan. Di sini ada yang sekolahnya dulu sekolah swasta, SMA-nya mungkin. Ya, swasta masih banyak yang negeri ya. Tapi kalau zamannya teman-teman ini ya kayaknya ya. Tapi ada juga yang memilih swasta. Atau sekarang kalau saya tanya, kalau kalian sakit misalkan ya, lebih milih rumah sakit swasta atau rumah sakitnya pemerintah? Saya juga ya. Jadi kebanyakan lebih milih rumah sakitnya swasta gitu ya. Dan sekarang rumah sakit swasta pun juga sudah bekerja sama dengan pemerintah ya. Jadi BPJS itu tidak lagi harus di rumah sakit pemerintah, tapi juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit swasta gitu. Berikutnya mission driven government. Jadi tidak terlalu kaku dan terperangkap dalam aturan yang ketat, berorientasi pada pencapaian misi, karyawan lebih dibebaskan untuk mencapai target masing-masing tujuan gitu. Jadi sekarang itu birokrat itu tidak lagi, atau kita misalkan nanti sebagai ASN pemerintah itu tidak lagi diposisikan sebagai seseorang aktor yang sifatnya pasif. Tapi kita juga dituntut untuk aktif mewujudkan ketercapaian dari tujuan atau misi dari lembaga tersebut. Gitu. Makanya di sini disebut mission driven government. Gitu. Kemudian result oriented government ini tidak hanya berfokus pada aktivitas input, tetapi juga memikirkan output supaya program-program pemerintah itu dapat tercapai dengan baik. Maka kita perlu memperhatikan target output di dalam membuat kebijakan pemerintah atau program-program layanan pemerintah gitu. Jadi kalau mau bikin kebijakan, jangan mikirkan dulu kebijakannya apa, tapi kita harus mikirkan juga kebijakan ini nantinya dampaknya apa ya ke masyarakat. Kebijakan ini nanti outputnya apa ya kira-kira ya ke masyarakat. Itu juga penting untuk kita pikirkan. Lalu yang terakhir dari beberapa ciri-ciri tadi, belum terakhir teman-teman, masih ada 2 lagi. Customer driven government ya, memberikan kesempatan atau pilihan kepada masyarakat untuk memilih layanan yang mereka inginkan. Tadi kalian kalau sekarang kesehatan sudah nggak lagi harus hanya rumah sakitnya pemerintah gitu. Di Malang aja udah ada berapa banyak rumah sakit. Sekolah juga sama gitu ya. Cuma walaupun masih tetap ada beberapa pelayanan yang memang itu mau tidak mau dimonopoli oleh pemerintah, seperti misalkan pelayanan KTP itu memang hanya dimonopoli oleh pemerintah saja. Ya, berikutnya decentralized government. Ya, jadi melakukan penyerahan kewenangan kepada birokrasi di level bawahnya atau pengambilan keputusan tidak terpusat. Kalau ini sudah dilakukan sih sepertinya di banyak pemerintahan, apalagi ini juga berkorelasi dengan sistem pemerintahan kita yang sudah desentralisasi atau otonomi daerah, tidak lagi tersentral. Ya, cuma kalau di lingkup yang lebih kecil, misalkan di instansi pemerintah, pengambilan keputusan itu diharapkan tidak hanya di level pusat, tapi bagaimana kemudian beberapa fungsi itu bisa didesentralisasikan di level bawah. Sehingga kalau terjadi problem atau case-case tertentu, maka itu penanganannya bisa lebih cepat, seperti itu. Ya. Kemudian market oriented government atau berorientasi pada perkembangan pasar ya. Contohnya tadi bagaimana kemudian tuntutan masyarakat. Misalnya ya, Bu Tia, sekarang itu pemerintah itu kan dituntut untuk lebih transparan. Lalu pemerintah berbondong-bondong membuat website pemerintah. Tapi pertanyaan saya, ya teman-teman aja yang ada di sini, lebih suka nggak kalau data itu di website atau kalau data itu ditaruh di TikTok? Ya, atau di Instagram. Ya. Jadi pemerintah itu juga mereka berargumen, kita udah naruh data kok semuanya ada di website. Tapi apakah website itu komunikatif untuk bisa menyampaikan informasi? Kan enggak. Gitu ya. Sekarang pasar pasar itu kita melihat kata pasar itu kan sebenarnya kalau di logikanya pemerintah itu kan masyarakat gitu ya.
kita harus lebih peka dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Masyarakat itu maunya apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, itu seharusnya pemerintah bisa lebih responsif. Tuh. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari beberapa ciri-ciri yang tadi sudah kita jelaskan bersama. Ada Catholic government. Ada apa lagi tadi? Community. Kemudian apa? Competitive government. Mission driven. Result oriented. Customer driven. Decentralized. Kemudian yang terakhir market oriented. Ya, ayo mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan beberapa ciri-ciri dari reinventing government tadi. Menurut Osborne, David T. Osborne. Itu ada yang bisa mencontohkan di daerahnya, misalnya sudah mulai Bu, di daerah saya tuh kayaknya udah mulai deh Bu mengembangkan reinventing government. Atau di sekitar kita, misalkan di kampus Brawijaya sendiri misalkan. Sudah mulai banyak adanya BLU gitu ya. Sekarang UB udah mulai mengembangkan bisnisnya Bu, ada UB Cafe. Ya karena memang pemerintah dituntut untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Gitu. Ya. Ini bisa mencontohkan mungkin? Oke, Nadia silakan. Kalau saya pernah melihat proyek pengadaan dan perbaikan jalan, itu pihak Dinas Perhubungan di Sub bekerja sama dengan perusahaan, kalau di daerah sana namanya Wahyujaya. Jadi yang menaungi kayak bidang-bidang yang berkaitan sama pengadaan jalan, terus lampu merah dan lain sebagainya. Iya, itu salah satu contohnya Catholic government tadi ya. Jadi melibatkan sektor swasta di dalam melakukan pembangunan gitu. Ada lagi? Atau mungkin gini, saya rubah pertanyaannya, bukan ada lagi, tapi kira-kira menurut kalian pemerintah atau birokrat yang ada di sekitar kita tuh sudah punya belum sih karakteristik seperti itu? Sudah, bahkan mungkin Lebih, ya. Apa contohnya kalau gitu? Dari beberapa karakteristik tadi. Iya, siapa namanya saya lupa loh. Iya, Nadif yang bantuin laptop saya kemarin ya, Nadif ya. Gimana Nadif? Ini Bu, kayak kalau di Jakarta sendiri kan banyak transportasi umum yang dibangun, LRT, MRT, dan itu semua kan teknologi luar ya. Benar. Nah, jadi pemerintah kita tuh mau terbuka untuk sharing knowledge dengan beberapa negara yang nantinya juga bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama dalam bidang pengembangan transportasi. Benar. Terus juga kan IKN juga kan mengajak beberapa korporat swasta dari luar untuk membangun. IKN ya. Yang mereka kan mengusung green konsep ya untuk membangun ibu kota baru kita nanti. Jadi aku melihat beberapa dari birokrat kita tuh udah mulai terbuka untuk melihat progresivitas dalam pembangunan transportasi dan pembangunan infrastruktur itu sendiri sih. Iya benar. Kalau di kota-kota besar memang ya teman-teman ya, kayak di Jakarta atau birokrat-birokrat di level kementerian tuh memang dari segi SDM tuh mereka tuh lebih produktif karena memang tuntutan tadi. Ya, kalau Jakarta itu misalkan PNS atau ASN-nya mohon maaf nggak pinter, ya gimana menghadapi masyarakat kota yang mungkin secara SDM mereka sudah kemampuannya sudah sangat tinggi sekali gitu. Jadi mereka sangat dituntut sehingga ketika tuntutan terhadap pemerintah itu tinggi, maka juga memaksa mau tidak mau bagaimana SDM atau birokrat di sana juga bisa lebih tadi peka. Ya, misalkan contohnya perkembangan transportasi yang begitu cepat. Bagaimana kemudian mereka bisa, oke, kalau misalkan sekarang tuntutannya begini, kita perlu nih bekerja sama dengan banyak pihak misalkan. Atau tadi misalkan proyek IKN, sekarang ada konsep green, apa namanya tadi? Green concept gitu ya. Bagaimana nanti membangun IKN? Nanti IKN tuh mungkin bisa jadi lahannya teman-teman kira-kira ya. Tapi nggak tahu ya, kalau teman-teman lulus kayaknya belum kebangun sih. Kalian lulusnya tinggal beberapa tahun lagi. Ya, nanti berbondong-bondong pindah ke IKN gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nanti kita bisa tanya jawab lagi. Nah, ini ada beberapa selain tadi ada Catholic government, decentralized, kemudian mission driven dan lain sebagainya. Ada juga beberapa pendapat dari literatur lain gitu ya terkait dengan jiwa entrepreneurial birokrasi gitu. Jadi jiwa-jiwa entrepreneur yang harus dimiliki oleh para birokrat menurut Mulyarto Cokroaminoto gitu. Ya, saya minta baca deh, saya nggak terlalu kelihatan ya di sini ya. Yang di pojok deh, kelihatan nggak Mbak? Oh nggak kelihatan, sebelahnya deh Intan deh, coba baca Intan nomor 1 sampai 3. Jiwa entrepreneur birokrasi menurut Mulyarto Cokroaminoto yang pertama adalah sensitif
Nggak kelihatan ya? Iya. Dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar. Yang kedua, nggak mudah. Oke, yang depan aja deh kalau gitu. Mbaknya deh dibantu deh baca nomor 2 sama 3. Yang kedua, tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumental birokrasi. Akan tetapi, harus mampu melakukan terobosan atau breakthrough melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, yakni mempunyai wawasan futuristik dan sistematik. Oke, sekarang yang nomor 4 sama 5. Masnya, kelihatan nggak Mas? Ya, coba dibantu baca. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan, dan menimbulkan resiko. 5, jeli terhadap potensi, sumber-sumber, dan peluang. Oke, nomor 6 sama 7 mbaknya. Minta tolong baca. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber menjadi research mix yang mempunyai produktivitas tinggi. Dan terakhir, mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber yang tersedia dengan menggeser sumber kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi. Oke, teman-teman, jadi teman-teman harus memahami sebenarnya ciri-ciri dari jiwa entrepreneur dari reinventing government tadi ya, atau tuntutan terhadap birokrasi saat ini. Kenapa demikian? Karena saya yakin ya, nanti 5-10 tahun ke depan ketika kalian jadi ASN, itu zamannya sudah beda dengan zamannya Butia sekarang. Bisa jadi tuntutannya ke Butia sekarang tuh gak terlalu besar. Ya paling kita dalam 1 tahun dituntut, misalkan kalau dosen Tridharma hanya ya beberapa poin lah, penelitian, pengabdian maupun pengajaran. Tapi kalau ke depan, ketika pemerintahan semakin kompetitif, tuntutan kepada pemerintah semakin tinggi, ya bagaimana kemudian kita bisa menciptakan para birokrat yang siap? Ya, sebagai calon lulusan ilmu pemerintahan, ya, maka penting untuk teman-teman bisa memahami, oh, nanti kalau saya jadi ASN, ke depannya saya jadi ASN yang seperti apa? Jangan jadi ASN yang hanya menjadi beban APBN. Gitu ya, ngabisin uangnya APBN, ya dapat tunjangan dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi ke depan gaji atau tunjangan itu juga bisa jadi dihitung berdasarkan target kinerja. Sekarang aja udah dihitung berdasarkan seperti itu. Jadi kalau kita tidak produktif, kalau kita tidak memiliki sumbangsi yang besar, kita tidak memiliki beberapa jiwa atau karakteristik dari reinventing government tadi gitu ya, mungkin bisa jadi ya kita akan tersisih gitu ya. Ada proses seleksi alam gitu kalau bahasa ininya ya, bahasa sederhananya. Jadi tadi yang pertama kita harus bisa responsif, sensitif gitu ya terhadap tuntutan atau perubahan. Kemudian tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin ya, tetapi lebih ke inovatif, mempunyai wawasan yang futuristik dan sistematik gitu ya. Makanya juga harus di-upgrade terus. Nanti walaupun sudah jadi ASN harus lanjut sekolah lagi, S2, S3 ataupun mungkin ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Kemudian juga mempunyai kewenangan untuk antisipatif ya, kemudian potensi sumber-sumber daya yang peluang baru, lalu kemudian mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber-sumber resource mix dan juga mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber yang tersedia gitu. Jadi ini beberapa jiwa entrepreneur menurut si Mulyarto Djokrovinoto tadi. Jadi mewirausahakan birokrasi itu bukan dimaknai lagi sebagai seorang birokrat yang disambi jualan online di rumah ya, bukan ya, tetapi bagaimana kita menanamkan konsep-konsep atau jiwa-jiwa entrepreneur di dalam birokrasi kita, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Ya, oh nggak yakin sih jawabannya, bisa dipahami atau belum? Kalau belum boleh tanya loh. Ayo, kalau yang masih nggak paham boleh tanya. Gitu. Nah, kalau gitu saya mau tanya, kalau nggak ada yang tanya ya. Ini pertanyaan pertama tadi sudah saya tanyakan. Sekarang saya mau tanya pertanyaan kedua. Bagaimana sih upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan reinventing government tadi? Gimana caranya kita bisa mendapatkan birokrat yang kreatif? Gimana kita caranya bisa membuat birokrat itu yang produktif tadi, yang sensitif terhadap perubahan dan lain sebagainya? Gimana caranya kira-kira? Ayo. Oke, Nadif lagi, silakan. Gimana? Kalau menurut saya hal itu tuh ada kalau misalkan seorang sumber daya manusia itu di bawah tekanan dulu. Jadi kayak misalkan bisa dia kepepet, gak ada apa, gimana dia harus bisa mengalokasikan dan mengoptimalkan apa yang dia punya. Benar. Jadi misalkan dari segi pendanaan, pepet segala macam, itu gimana dia menghemat-hemat supaya apa yang menjadi tujuan dia itu tetap tersampai tanpa menghilangkan esensinya. Jadi jika di manajemen, biasanya kan lebih lagi ke ego ya. Kalau soal manajemen itu kan di ego. Gimana kita tuh punya standar
tapi di satu sisi realita pendanaan dan sumber daya lainnya itu nggak tercapai. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan di situ sih. Iya. The power of kepepet ya namanya ya. Sama ya kayak dosen. Dulunya nyantai, kita nggak ada publikasi dan lain sebagainya. Begitu dimasukin ke SKP gitu ya, jebret langsung dosen 1 tahun harus punya jurnal terakreditasi sekian, harus punya jurnal Scopus sekian. Baru kita mau tidak mau akhirnya produktif. Sepertinya memang sistem yang dibangun seperti itu. Jadi kalau kepepet, ada target-target tertentu yang harus dicapai, maka kita mau tidak mau ya, kita mau tidak mau harus berusaha untuk mewujudkannya. Ayo satu pertanyaan lagi. Satu jawaban lagi, Nadia sama Rafif ya. Berbeda halnya dengan pendapat Nadif, saya lebih ke upgrading dan memberdayakan aparatur dengan skill pengetahuan yang menjadi demand dari si wirausaha tadi. Jadi yang mana sekarang misalkan kita melihat birokrasi erat kaitannya dengan adanya tekanan, dengan adanya hierarkis yang kaku dan sebagainya. Nah, maka di sini menurut saya hal tersebut akan mematikan inovasi dan juga menimbulkan adanya inkreativitas dari para aparatur dan birokrat gitu ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya upgrading dan juga memberdayakan para aparatur untuk kemudian dicari tahu apa skill-skill yang memang dibutuhkan untuk mendukung program ini. Ya, jadi menggali potensi ya, gitu. Jadi nggak cuma mereka dites aja di awal dulu lulusan pemerintahan, tapi bisa jadi sama-sama lulusan pemerintahan, tapi mereka punya potensi masing-masing itu bisa dikembangkan untuk kemajuan dari institusi itu sendiri, gitu. Rafif, terakhir. Oke, saya menambahkan pendapat dari Nadia. Saya setuju dengan pendapat Nadia. Kita lihat sendiri di lapangan, banyak aparatur negara yang masih terpaku pada sistem birokrasi yang lama, sudah tertanam di Indonesia sejak dahulu. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu melakukan training atau diklat-diklat tertentu pada aparatur negara untuk menggali soft skill atau hard skill mereka yang bisa dikembangkan agar mereka produktif. Kita banyak lihat sekarang, banyak AS itu produktif dan tidak mempunyai soft skill yang dikembangkan. Nah, jika ide-ide yang disampaikan oleh Nadia tadi diterapkan oleh pemerintah, maka seluruh aparatur negara itu bisa berkontribusi positif sesuai soft skill yang mereka punya, dan pemerintah bisa semakin produktif dan inovatif. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya. Tadi ada pendapatnya Nadif, ada Nadia, ada Rafif gitu. Oke, teman-teman, karena kita waktunya terbatas gitu ya, sebelum kita akhir kelasnya, untuk keperluan evaluasi atau supaya saya tahu bahwa teman-teman itu memahami materi yang sudah kita bahas hari ini, nanti akan ada pertanyaan kuis gitu ya. Teman-teman bisa lihat nanti pertanyaan kuisnya di Google Classroom masing-masing. Cuma sederhana aja pertanyaannya, jangan dipikir berat, nanti minggu depan kita UTS soalnya. Ya cuma pertanyaan sederhana supaya saya dapat mengetahui ketercapaian pemahaman teman-teman di pertemuan hari ini. Jadi nanti dijawab ya, nanti ada di Google Classwork di Google Classroom-nya masing-masing, nanti saya share di situ gitu. Oke, saya kira itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat jam berapa nih? Selamat siang ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.